warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurmalia yang akan membimbing video ini hingga akhir. Beberapa waktu ini, kita pasti tidak asing dengan peristiwa yang ramai dibicarakan di berbagai media sosial, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, semuanya merangkum peristiwa ini dan banyak juga yang memberikan pendapat mereka mengenai peristiwa tersebut. Yap, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang terjadi antara anggota DPR Deddy Mulyadi dengan seorang mahasiswa saat beliau sedang melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di daerah lingkungan Pasar Rebo, Kabupaten Purwakarta. Video yang menggambarkan kejadian sudah diunggah oleh Deddy Mulyadi dalam akun YouTube channel pribadinya dalam durasi 25 menit 24 detik. Lantas, mengapa mahasiswa yang diketahui bernama Yuda ini tiba-tiba menghampiri Deddy Mulyadi dan mempertanyakan mengenai kewenangan dan berbagai hal lainnya? Lalu, bagaimana tanggapan kami sebagai sesama mahasiswa mengenai peristiwa tersebut? Semuanya ada dalam video ini yang selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, Dewi dan Salma. Kita sebagai warga yang ingin Purwakarta bersih. Terus karena dasar hukumnya kan kalau kita mencintai kebersihan harus ada dasar hukum. sepakat saya. Terus apa? Artinya kan di sini juga ada yang lain punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan mereka kok? Iya. Saya membantu. Terus gini. Saya di sini kan sebagai warga apa? juga, Kang. Sebagai apa? Warga juga Sebagai menanyakan, warga. Kang. Menanyakan Akang di sini kan Saya warga Purwakarta. saya juga warga. Nah terus? Purwakarta. Terus kenapa Anda biarkan info kami? Ya ini kan kewajiban masyarakat semua, Kang. Ya kenapa Anda masyarakat? Kenapa Anda biarkan? Artinya kan di sini siapa yang Ya saya nggak tahu. Saya nggak mau tahu siapa yang bertanggung jawab. Iya. Saya pengen di Artinya sini gini, bersih. Kang. Apa? Akang di sini bukan pelaksana teknis terkait Loh nggak ada masalah Pak, mungut sampah mah kewajiban. Saya boleh Sepakat mungut sampah. saya juga. Udah. Semua Anda ini mau mungut tanggung sampah jawab mangga, lingkungan. nggak mau berargumentasi Semua. mangga. Serius, Kang? Maksudnya wakil ketua komisi ini kan? Oh saya bukan warga ketua komisi, saya warga Purwakarta yang mencintai kebersihan. Sepakat saya, Kang. Terus Saya apa, juga Mas? mencintai kebersihan. Kenapa dibiarkan? Artinya ini punya Nggak, tanggung jawab kalau Anda masyarakat, mencintai kebersihan, kenapa Anda biarkan? Kang. Ini tanggung jawab masyarakat semua. Ya kenapa dibiarkan? Di sini ada dinas lingkungan. Oh ya hidup. Anda ngomong sama Dina. Ada Mereka beberapa dinas lingkungan dinas. hidup, bukan? Mereka dinas- Ada, Saya tanya ada. dulu. Mana ketua IWAPA? Sini. Ketua IWAPA mana? Sini. Ini dikelola oleh IWAPA, Betul. Ikatan Warga Pasar. Terus tidak bersih, terus mau saya biarkan? Ya enggak, harusnya kan ada beberapa yang memang yang punya kewenangan. Oh punya untuk kewenangan Bu mempertugas Ati, sini Bu Ati, sini. itu. Kan begitu. Sini Bu Atinya. Bu Ati sini. Mana Bu Yang Ati? punya kewenangan. Nah ini yang punya kewenangannya. Sok, masalahnya apa? Dia protes, saya membersihkan lingkungan ini. Saya kasih tahu ya para netizen, saya enggak, lagi begini, membersihkan begini. ini, dia protes. Kegiatan kebersihan lingkungan sebenarnya adalah tanggung jawab semua masyarakat. Dengan adanya Pemda, peran Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan salah satu cara untuk mengatur dan membangun sistem masyarakat yang bersih, rapih, dan untuk mencapai kehidupan yang sehat. Terlepas dari peran pemerintah, masyarakat juga turut menjaga kebersihan lingkungan sehingga adanya kesinambungan antara masyarakat dan peran pemerintah untuk mengurangi dampak sampah yang berserakan. Kegiatan yang dilakukan Kang Deddy adalah bentuk implementasi dari kepedulian lingkungan, mengajak warga untuk tetap tertib dan bijak dalam menggunakan kawasan pasar yang sebelumnya telah terjadi perjanjian. Dan adanya konten tersebut adalah bagian dari edukasi masyarakat. Sikap Kang Deddy yang sering memotong pembicaraan seperti yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk dari kurangnya menghargai pendapat seseorang dan terkesan mengintimidasi. Terlihat dari kedatangan mahasiswa tersebut yang langsung menanyakan wewenang, lalu dilakukannya pemindahan barang penjual daerah tersebut yang membuat Kang Deddy emosi. Dari mahasiswa, beliau itu kritis dan berani dalam menanyakan wewenang. Hal tersebut adalah contoh yang baik untuk memajukan pemikiran pandangan bangsa, namun kurang cerdik dalam menyampaikan maksudnya dengan situasi dan kondisi seperti itu, di mana beliau langsung menanyakan hal inti yang mana
saat itu suasananya sedang dilakukan aksi atau beliau menanyakan hal tersebut momennya kurang tepat. Nah, ada kejadian seperti ini. Keterwakilan. Keberatan akang naon teh na? Iya menanyakan kan, maksudnya peran dan fungsinya. Fungsi apa? Iya, Bapak sebagai apa? Saya sebagai warga masyarakat Purwakarta bareng sama Ikatan Warga Pasar membersihkan pasar, memungut sampah. Salahnya apa? Justru Anda harus malu, orang setingkat saya Deddy Mulyadi Wakil Ketua Komisi 4 mau memungut sampah, mau membersihkan lingkungan. Orang yang baru mahasiswa kayak Anda, lagunya sudah kayak menteri. Nggak menteri Pak. Ya kan lagunya kayak menteri. Kecil. Ya anaknya iya lagunya udah kayak menteri. Enggak, kalau menteri itu kan Gitu loh. Lagunya udah kayak menteri Anda. Tapi akhirnya nggak hambat kan ke kebersihan. Kita lagi bersih-bersih, Anda datang ganggu. Akang mau ikut terjun kebersihin. Anda mau bersih-bersih dengan saya? Ayo. Ayo. Ayo kumpulin mahasiswa. Mau sekarang. Kumpulin mahasiswa STIE, bersih-bersih dengan saya. Anda tahu nggak STIE di situ? Tukang dagang di depan dalam setiap minggu dibiarkan. jadi begini kan. Apalagi begini apalagi. Kita ini kan bukan persoalan terkait tentang sampah. Terus Artinya di sini ada perelokasian pedagang kaki lima yang memang kan tidak sesuai aturan kan begitu Pak. Terus artinya gini. sebentar dulu jangan loncat-loncat. Enggak, Kita- artinya kita tidak bahas sampah di sini. Loh, Anda bahas sampah dari tadi. Bapak yang pertama membahas sampah kan. Ya gimana? Saya mungut sampah, Anda Iya, komplain. tapi jam seberapa mau beres kan? Oh benar lah. Mending Mending cek beres aja. Ayo udah terjun bareng sama Ayo saya. mau mungut sampah dengan saya, ayo. Ayo mungut sampah. Ayo mungut sampah. Artinya begini. Jangan artinya terus. Saya juga pernah Nggak kuliah. bakalan beres kan? Saya juga pernah demo. Anda nggak pernah demo apapun kok sekarang. Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan terkait tentang kebersihan. Nih, dengerin. Itu lebih baik. Dengerin. Kebijakan pemerintah setiap hari nyapu. Kalau warganya buang sampah di mana terus nggak akan beres. Maksudnya lebih efektif. Dengerin yang lebih efektif. Yang buang sampah di Pleres, satu orang Citeko. Iya kan? Iya kan orang Citeko. Terus kemudian orang berbagai desa buang sampah di situ. Anda harusnya edukasi warga. Jangan Sekarang mah begini terjun, terus sekarang begini terus. terjun. Ayo orang belum luntah mending Ayo, ge. orang terjun, ya. Ngomong wae. Orang terjun aja jeung saya nyokotan sampah. Saya asli lahir di Purwakarta, lahir di Pasar Rebo nya. Ya, mahasiswa itu pinter, tapi nggak bisa nempatin diri. Jadi nempatin dirinya Iya, harus Pak. pinter. Izin, mau minta izin, saya mau berangkat. Kemana? Mau kemana? Ayo kita bersih-bersih. Silaturahmi. Kemana? Silaturahmi kita bersih-bersih. Kan Anda mencintai kebersihan. Ayo, sama-sama. Kan saya juga. Mengutin sampah bareng saya. Nanti kita agendakan bersama mahasiswa Iya, sok. melibatkan Ya, Siap, nanti saya ditunggu. tunggu mahasiswanya diagendakan bersih-bersih di sini ya. sepakat saya. Gitu. Artinya Ditunggu pisan ya. Ditunggu ya. Kalau Anda nggak mau hari ini bersih-bersih, nanti saya tunggu mahasiswanya bersih-bersih di sini. Datang kayu apa? Ya, dia nggak mau diajakin bersih-bersih. Ada agenda lagi diskusi katanya. ya saya bukan begitu, bukan. Artinya kan kita punya kesibukan, nanti kita agendakan. Oh iya. Jangan Tapi begitu. sepihak dong. Bukan. Artinya enggak. Ya di sini emang perlunya penyampaian bahasa yang lebih baik lagi sih, soalnya ya memang si mahasiswa tersebut itu mempertanyakan dengan momentum yang salah, akan tetapi responnya pun juga harus lebih baik lagi, tidak secara kasar lah istilahnya. Dan di sini kalau memang mahasiswa tersebut itu tidak sesuai dengan, tidak menyukai aksi si Kang Deddy ini, ya kenapa kok tidak disampaikan pada saat setelah aksi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya adanya intimidasi lah atau ingin menjatuhkan satu sama. Ya menurut saya setelah viralnya video ini tuh pemerintah juga seharusnya melakukan angkat bicara ya mengenai keadaan lokasi tersebut, ya kenapa kok bisa kotor sekali atau bagaimana kok sepertinya tidak diperhatikan. Di sini tuh bahwasanya pemerintah juga harus lebih berfokus lagi atau berkonsentrasi lagi kepada wilayah-wilayah yang memang yang diprihatinkan. Dan di sini kebijakan apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian aktualisasinya seperti apa, sehingga kok terkesannya itu pemerintah masih kurang adil dalam hal seperti ini. Ya, dampak lingkungan yang terjadi merupakan bagian dari kurangnya kesadaran semua pihak dan belum tersampaikannya program kerja yang baik. Ya, menurut saya juga bagian dari masyarakat sendiri ya kurangnya menjaga lingkungan
untuk tetap bersih, sehat itu emang perlu untuk ditingkatkan. Dan dari bagi pemerintahnya sendiri bahwasanya dampak lingkungan itu terjadi atau sudah terlihat, itu berarti ketidaksesuaian antara program kerja atau ketidakberhasilan dalam menjalankan program kerjanya. Dan di situ harus dilakukan evaluasi mengenai tugas dan wewenang terhadap kondisi lapangan itu. Sesuaikan dengan program kerjanya. Apabila tidak sesuai, maka pihak yang bagian mana yang memang harus dirombak, bagaimana yang harus diperbaiki, dan bagaimana juga harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan dengan mengadakan masyarakatnya itu, kita sendiri juga turut berpartisipasi dalam hal tersebut. Dan adanya kesinambungan ini tuh membuat kita supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pihak pemerintahan dan juga masyarakat setempat, sehingga lokasi yang terekspos tersebut kan akan lebih baik ke depannya. Oke, untuk mengenai statement tentang mempertanyakan dasar hukumnya dan kewenangannya itu, Kang Dedi ini harus lebih bijak lagi ya menurut saya dalam hal memberikan edukasi terhadap mahasiswa tersebut ya. Ya memang tidak salah sih mahasiswa mempertanyakan, karena dirasa dengan kondisi tersebut peran pemerintah daerahnya itu di mana gitu. Dan harus lebih dinamis lagi dalam memberikan edukasi. Maksudnya ya, saya tahu karena Kang Dedi ini adalah seorang tokoh politik ya, atau mungkin dalam proses karirnya itu kan dia sudah melalui banyak proses. Sedangkan mahasiswa ini juga sedang proses, tapi dengan proses yang berbeda. Nah di sini jangan sampai ada kata-kata yang mengintimidasi, karena ya saya lihat ini banyak kubu yang berpihak kepada Kang Dedi. Ya memang benar aksinya itu ya ingin membersihkan suatu lingkungan dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat gitu. Ya saya juga setuju terhadap pemikiran Kang Dedi bahwasanya masyarakat hari ini tuh menyukai hal yang praktis daripada hal yang teoritis. Itu memang saya setuju sekali. Akan tetapi dalam hal ini mahasiswa tersebut ini juga karena mereka tidak tahu apa masalah yang awalnya itu seperti apa, maka mereka menanyakan, dan itu harus adanya kebijakan dalam hal menceritakan sesuatunya itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu antara mahasiswa dan juga kesimpulan dari video viral ini itu ada pelajaran yang memang bisa kita ambil ya, diantaranya bagaimana cara kita menanyakan segala sesuatu hal apabila jika kita kurang berkenan. Tapi kita juga harus lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa, tidak semena-mena langsung menanyakan dengan tanpa tahu kejadian awalnya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita meresponnya. Dalam keadaan apapun kita harus memberikan respon yang baik, yang dinamis, yang lebih bijak lagi, supaya tidak terkesan mengintimidasi atau ingin menyatukan satu sama lain gitu. Mengintimidasi itu yang bagaimana maksudnya? Ya karena dari situasi yang kurang berkenan tadi ya, jadi kita adanya emosi dan diungkapkan dengan kata-kata yang memang seharusnya tidak seharusnya diutarakan, seperti itu sih. Dan mengenai lingkungan ini kan memang tanggung jawab dari semua pihak ya, maka dari itu harus ada kesinambungan antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Bagaimana pemerintahan itu mengevaluasi program kerjanya, yang mana nanti aktualisasinya itu menggandeng masyarakat setempat, bahwasanya apabila masyarakat itu tidak tahu ya disampaikan, ya diberitahu, ya diedukasi seperti itu, supaya mereka lebih peduli lagi terhadap lingkungan, mereka lebih giat lagi dalam hal membersihkan lingkungannya dan juga untuk mempertahankan kehidupan yang sehat. Jadi mungkin kurang lebih itu saja sih sedikit poin-poin yang bisa saya sampaikan dengan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, itulah pendapat-pendapat yang dapat kami rangkum dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.